Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, bagaimana kabar teman-teman semua? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya, kita masih dapat berkumpul walaupun secara online di Zoom meeting ini. Maskernya bisa dibuka, Pak. Baik, sekalian hari ini juga masih ada hawa-hawa lebaran juga. Sekalian juga saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah pada hadir semua ya. Hadir, Pak. Kalau gitu saya absen dulu untuk memastikan kehadirannya. Ini Sarah Jacqueline. Hadir, Bapak. Andena. Hadir, Pak. Nunung Rohani. Nunung Rohani belum masuk ya. Kemudian Zaki Hanafi. Hadir, Pak. Nirma Wayuningsih. Hadir, Bapak. Kemudian Enok Lismawati. Aang Fuad. Aang. Baik, sepertinya Aang juga belum masuk ya. Kemudian Tia Nur Fitriani. Hadir, Bapak. Kemudian Dila Nur Kholisoh. Hadir, Pak. Septian Haddad. Hadir, Pak. Hadir. Tania Agustin. Hadir, Pak. Nuli Mustika. Oke, Nuli ada. Kemudian Sarah Husaini. Sepertinya belum hadir juga ya Sarah Husaini. Siti Khairunisa. Hadir, Pak. Nur Hasnah Zafira. Hadir, Pak. Andu Mukti. Hadir, Pak. Amelia. Alvina. Sepertinya belum hadir juga. Andrian. Hadir. Dan Muhammad Torik Aziz. Hadir, Pak. Sifah Hayatun Nisbah. Hadir, Pak. Safira. Baik, Safira juga sepertinya belum hadir. Kemudian Timothy Silitonga. Belum hadir juga Timothy Silitonga. Syafa Fajra Amelia. Baik, Syafa Fajra juga ada. Kemudian Nisa Rahayu. Hadir, Pak. Devia. Devia. Sepertinya Devia juga belum hadir. Kemudian Ainur Rohmah. Ainur Rohmah juga belum hadir. Kemudian Sofyan Zen. Hadir, Pak. Esa Kurnia. Hadir, Pak. Muhammad Osama. Hadir, Pak. Hadir. Siti Rohmah. Baik, kita akan melanjutkan mata pelajaran pengolahan hasil perikanan.
Baik, pembahasan kali ini yaitu membahas tentang teknik pembuatan produk olahan berbasis surimi. Salah satu bahan hasil olahan perikanan yang sering digunakan saat ini adalah surimi. Surimi yaitu berasal dari bahasa Jepang yang berarti daging lumat. Tapi daging surimi ini berbeda dengan daging lumat pada umumnya karena daging lumat itu biasanya kan dihancurkan menggunakan alat seperti biasa, seperti misalkan di blender atau dihancurkan menggunakan alat lainnya. Berbeda dengan surimi, surimi ini daging lumat, namun di lumatnya ini hingga menjadi sangat halus seperti pasta. Kemudian dalam industri pengolahan hasil perikanan sendiri ada banyak produk yang dapat dihasilkan dengan menggunakan daging surimi. Sehingga banyak pengusaha yang berlomba-lomba dalam membuat dan menjual produk olahan dari daging surimi untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Karena daging surimi ini mudah didapat dan juga lumayan murah untuk membuatnya. Namun sayangnya karena banyaknya pengusaha yang mengolah daging surimi dengan cara tidak benar, banyak juga pengusaha-pengusaha daging surimi yang gulung tikar karena produk buatannya tidak laku. Ada beberapa kendala dalam membuat produk olahan dari daging surimi ini yang membuat para pengusaha akhirnya mengundurkan diri dari industri pengolahan daging surimi ini. Oleh karena itu, menguasai teknik pembuatan produk dari daging surimi adalah hal yang sangat penting untuk dikuasai sebelum membuka usaha produk dari daging surimi. Nah, ini ada beberapa contoh produk olahan berbasis surimi. Yang pertama bakso ikan, kemudian burger ikan, sosis ikan, otak-otak, nugget ikan, kamaboko, cikua, dan ekado. Selain dari contoh-contoh ini, mungkin ada dari teman-teman yang tahu produk olahan berbasis surimi yang lain. Nggak tahu, Pak. Ada pempek, terus kemudian ada yang lainnya juga. Kalau misalkan dari Serang, Banten, ada gorengan yang namanya bontot, itu juga bisa dibuat dari daging surimi. Kemudian kita lanjut. Yang pertama yaitu bakso ikan. Bakso ikan ini, bakso biasanya dibuat dari daging sapi. Namun saat ini udah banyak yang dibuat dari daging ikan. Biasanya untuk membuat bakso ikan ini menggunakan daging ikan tenggiri. Namun karena seperti yang kita tahu, daging ikan tenggiri itu lumayan mahal ya. Satu ekornya saja bisa minimal harganya 50.000. Sehingga ada alternatif jenis ikan lain yang dapat digunakan untuk membuat bakso ikan selain ikan tenggiri. Dan juga ikan ini didapatkan dengan harga yang lebih murah, yaitu ikan cucut dan ikan tuna. Nah, untuk proses pembuatan bakso ikan ini, yaitu dengan menggiling daging ikan, yaitu membuat daging suriminya, kemudian ditambahkan garam dan bumbu-bumbu, kemudian tepung tapioka, kemudian setelah itu diaduk hingga rata, kemudian dicetak, dan yang terakhir itu direbus. Baik, nah ini gambar dari bakso ikan. Kemudian ada burger ikan. Burger adalah jenis makanan berupa roti berbentuk bundar yang diiris dua dan
Di tengahnya diisi dengan patty, kemudian sayur-sayuran berupa selada, tomat, dan bawang bombay. Nah, biasanya untuk burger ini kan selain menggunakan patty, kemudian sayur-sayuran, biasanya ada tambahan lain seperti keju, asinan atau tambahan lain. Dan juga biasanya burger ini kita menggunakan saus atau mayones. Biasanya kan kita kalau makan burger bisa pakai saus tomat, saus sambal, saus mustard, atau bisa menggunakan saus-saus yang lainnya. Nah, untuk membuat burger ini dibutuhkan patty burger. Apa itu patty burger? Patty burger ini merupakan jenis daging yang bentuknya pipi yang tebalnya sekitar 1-2 cm dengan lebar yang hampir sama dengan rotinya. Biasanya untuk patty burger ini dibuat menggunakan daging sapi, namun ada juga yang dibuat menggunakan daging ayam, dan juga kalau di negara-negara barat itu menggunakan daging pork atau daging babi. Kemudian seperti yang kita tahu ya, di pasar tradisional maupun pasar modern, harga daging sapi itu selalu mengalami kenaikan harga setiap tahun, sehingga para pengusaha membuat alternatif bahan lain yang dapat menggantikan daging sapi, yaitu ada daging surimi. Nah, kemudian untuk membuat burger ikan itu, yaitu dengan mencuci ikannya, kemudian dibuat daging surimi, kemudian dipres, kemudian ditambahkan bumbu-bumbu dan tepung tapioka. Kemudian setelah itu dicetak dengan cetakan patty dan juga dibekukan. Nah, untuk daging surimi yang digunakan untuk membuat burger ikan ini biasanya berasal dari ikan kakap, tenggiri, cumi, tuna, lele, gulama, senangin, kurisi, dan juga bawal hitam. Nah, ini gambar dari burger ikan. Memang kalau kita lihat secara sekilas, patty yang terbuat dari ikan ini hampir mirip dengan patty yang seperti biasanya ya. Kemudian ada sosis ikan. Sosis ikan ini adalah salah satu olahan hasil perikanan yang dibuat dari daging surimi serta dicampur dengan bumbu-bumbu, lalu dikemas menggunakan usus kambing atau bahan sejenis yang disebut casing. Nah, untuk di zaman dulu, untuk membuat sosis ini dibentuk menggunakan usus kambing. Namun untuk sekarang ini kan udah zaman modern, sehingga menggunakan pelindung yang disebut dengan casing. Kalau misalkan kita beli sosis di toko frozen, atau mungkin kita di warung beli sosis sonas, nah itu ada bungkusnya. Nah, itu bungkusnya yang biasa digunakan untuk membentuk sosis tersebut. Kemudian kata sosis berasal dari bahasa Latin, yaitu salsus, yang berarti asin. Yang seperti kita tahu, sosis ini kan merupakan rasanya asin ya, ada asin-asinnya. Maka dari itu sosis ini berasal dari kata salsus, yang mana merujuk pada artian potongan atau hancuran daging yang diawetkan dengan penggaraman. Nah, untuk membuat sosis ikan ini, seluruh jenis ikan, baik air tawar maupun air laut, bisa digunakan untuk membuat sosis. Kemudian, berdasarkan proses pengolahannya, sosis pada umumnya dibagi menjadi 5, yaitu sosis mentah, fresh sausage, kemudian sosis yang dimasak serta diasap, kemudian sosis yang dimasak tanpa diasap, kemudian sosis kering dan semi kering, dan produk sejenis sosis yang dimasak. Nah, kira-kira menurut teman-teman, sosis yang biasa di Indonesia ini, kalau berdasarkan proses pengolahannya itu termasuk dalam sosis yang apa? Mungkin ada yang tahu?
Sosis yang digiling bukan sih Pak? Yang di Indo. Iya benar digiling, cuman kan biasanya pengolahannya itu maksudnya dimasak cara gimana atau mentah biasa aja kayak gitu. Kira-kira yang bagaimana? Biasanya yang mentah juga, bukan yang mentah sih Pak, yang langsung makan juga ada Pak, kayak siswa nice gitu Pak, kayak Kendler gitu-gitu Pak, biasanya di Indonesia mah. Tapi ya kadang juga ada juga yang harus digoreng dulu Pak, biar ya biar matang gitu. Ya benar. Jadi di Indonesia ini kan ada yang sosis mentah dan ada juga yang sosis yang biasa langsung dimakan. Nah ini yang biasa dimakan ini termasuk dalam sosis yang dimasak dan juga diasap. Nah untuk proses pembuatan sosis ikan ini yaitu mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian digiling dan campur dengan bahan-bahan yang lain, kemudian diisi ke dalam casing dan juga diikat, kemudian direbus dan yang terakhir didinginkan. Nah setelah didinginkan, sosis akan dikemas dan kemudian dibekukan. Nah ini contoh dari gambar sosis ikan. Kalau dibandingkan dengan sosis-sosis yang lainnya, sosis ikan ini terlihat lebih pucat ya daripada sosis ayam. Kalau sosis ayam kan biasanya lebih cerah warnanya. Terus kalau sosis sapi itu biasanya kan lebih gelap warnanya ya. Nah kemudian ada otak-otak. Otak-otak ikan ini merupakan produk olahan hasil perikanan yang menggunakan daging surimi dicampur tepung dan bahan-bahan lainnya. Dengan atau tanpa sayuran dan santan yang mengalami pembentukan, dengan atau tanpa dibungkus daun dan pemasakan. Biasanya daging surimi yang digunakan untuk membuat otak-otak ini berasal dari daging ikan tenggiri. Otak-otak ini memiliki kandungan gizi yang baik ya, seperti asam folat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, omega 3, fosfor, kalsium, protein, dan karbohidrat. Di sini teman-teman ada yang tahu otak-otak, kan biasanya kita kalau beli otak-otak kan ada yang digoreng, ada yang dibungkus pakai daun pisang. Nah, menurut teman-teman otak-otak ini berasal dari daerah mana? Mungkin ada yang tahu? Palembang bukan Pak? Kurang tepat. Kalau dari Palembang itu kan biasanya pempek. Tapi kalau otak-otak bukan berasal dari Palembang. Mungkin ada yang lain? Bangka Belitung Pak. Ya apa? Bangka Belitung kurang tepat juga. Jadi yang benar itu otak-otak itu makanan khas dari Sulawesi Selatan. Biasanya ini otak-otak ini dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan. Tapi kalau sekarang kan otak-otak udah tersebar di hampir seluruh di daerah di Indonesia. Kalau yang otak-otak digoreng itu kan biasanya kita bisa temukan di yang penjual gorengan, atau yang otak-otak yang dibungkus menggunakan daun pisang biasanya bisa kita temukan di daerah-daerah pesisir pantai. Baik, kemudian otak-otak memiliki banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Di antaranya itu mendukung fungsi otak, meningkatkan kesehatan jantung, kemudian membantu fungsi pencernaan, mengurangi depresi, dan mencegah tulang keropos. Nah, proses pembuatan otak-otak ini mencakup persiapan alat dan bahan, kemudian penghalusan dan pencampuran bahan, kemudian pembentukan otak-otak, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, dan yang terakhir dikukus. Sedangkan kalau yang otak-otak yang digoreng, perbedaannya hanya
di bagian pembungkusan menggunakan daun pisang. Kalau yang kotak-kotak yang dikukus itu kan menggunakan daun pisang, sedangkan kalau yang digoreng itu tidak perlu dibungkus menggunakan daun pisang. Nah ini contoh dari kotak-kotak. Nah kemudian ada nugget ikan. Nugget merupakan produk olahan daging yang dicetak, dimasak, dibekukan dari campuran daging giling yang diberikan bahan pelapis dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain. Biasanya itu nugget dibuat menggunakan daging ayam, tapi sekarang sudah ada nugget yang dibuat dari daging ikan atau juga ada yang dibuat dari daging udang. Pada dasarnya produk fish nugget hampir sama dengan chicken nugget dan shrimp nugget. Jadi kalau misalnya kita lihat di toko-toko frozen atau mungkin kita lihat di toko-toko online, kalau kita mencari kata nugget ikan atau fish nugget, maka bentuknya 11-12 dengan nugget yang dibuat dari ikan dan juga nugget dari udang. Yang membedakannya hanya terletak pada jenis dan karakteristik bahan baku yang digunakan. Nah, biasanya daging surimi yang digunakan untuk membuat nugget ikan ini berasal dari ikan tuna. Adapun proses pembuatan nugget ikan yaitu mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian mencampur seluruh bahan, kemudian dikukus, kemudian didinginkan, kemudian adonannya dibentuk, dan setelah itu dimasukkan ke dalam kocokan telur serta dibalur tepung panir. Atau kalau misalkan bingung tepung panir itu apa, tepung panir itu tepung roti. Kemudian setelah itu nugget dimasukkan ke dalam kemasan dan dibekukan. Nugget ini biasanya tidak bisa dimakan mentah-mentah, jadi nugget baru bisa dikonsumsi setelah digoreng terlebih dahulu. Nah ini adalah contoh dari nugget ikan. Kemudian ada kamaboko. Kamaboko ini atau sebutan lainnya yaitu fish cake, merupakan makanan olahan berbahan ikan yang cukup populer dan banyak digemari di Jepang. Biasanya kamaboko ini digunakan untuk topping ramen atau makanan-makanan lainnya. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan polok. Nah, ikan polok ini adalah ikan yang biasa digunakan untuk membuat daging surimi. Namun karena ikan polok ini lumayan mahal harganya, jadi sekarang untuk membuat daging surimi ini udah banyak alternatifnya seperti yang tadi telah saya sebutkan ya, ada ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan yang lainnya. Kemudian kamaboko ada 9 jenis ya, yaitu red kamaboko, white kamaboko, Naruto kamaboko, Satsuma Edge, Anten, Konbubaki kamaboko, Rasa kamaboko, dan kamaboko khusus. Kalau red kamaboko ini kamaboko yang berwarna merah, dan ini juga cukup terkenal di kalangan penikmat kamaboko. Kemudian ada white kamaboko, hampir sama juga dengan red kamaboko, yang berbeda hanya warnanya. Kemudian Naruto kamaboko yaitu kamaboko yang bentuknya melingkar. Kalau misalnya nama lainnya itu yaitu Naruto Maki. Kemudian ada Satsuma Edge. Satsuma Edge ini yaitu kamaboko yang digoreng. Biasanya ini Satsuma Edge ini surimi polos, tapi kadang juga dicampurkan dengan bahan lain seperti sayuran, daging, dan lain-lainnya. Kemudian ada Anpen. Anpen ini kamaboko yang biasanya mempunyai aneka bentuk seperti segitiga, persegi, atau bulat, dan ada juga yang lain-lainnya. Kemudian ada Konbumaki kamaboko. Konbumaki kamaboko ini kamaboko yang biasanya ditambahkan rumput laut.
ditambahkan lapisan rumput laut. Konbu baki kamaboko ini biasanya harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan red kamaboko, white kamaboko, dan jenis kamaboko lainnya. Dan biasanya konbu baki kamaboko ini digunakan untuk acara-acara khusus. Kemudian sasa kamaboko ini yaitu kamaboko yang berbentuk seperti daun bambu dan juga disajikannya dengan cara dipanggang. Kemudian yang terakhir ada kamaboko khusus, yaitu kamaboko yang bentuknya beragam dan biasanya bentuknya itu relatif sulit untuk dibentuk. Jadi kamaboko khusus ini juga sama, relatif lebih mahal dibandingkan dengan kamaboko yang lainnya dan juga biasa digunakan untuk acara-acara khusus. Adapun proses pembuatan kamaboko secara garis besar yaitu meliputi persiapan alat dan bahan, kemudian penghalusan bahan, kemudian pemisahan adonan dengan perbandingan 1:2, penambahan pewarna dan bubuk dashi. Bubuk dashi ini yaitu kaldu yang dibuat di Jepang. Kemudian pembentukan adonan dan yang terakhir dikukus. Kamaboko juga dapat ditambahkan tepung terigu dan maizena agar teksturnya semakin kenyal. Nah, ini salah satu contoh dari kamaboko. Dari tampilan juga kita sudah tahu ya ini kamaboko jenis apa, yaitu jenis red kamaboko. Kemudian ada cikua. Cikua ini adalah salah satu jenis produk yang umumnya menggunakan daging yang dilumatkan dan kemudian diberikan bumbu untuk menambah cita rasa, dan setelah itu dicetak menggunakan tongkat bambu atau pipa atau menggunakan mesin secara otomatis dan selanjutnya dipanggang. Jadi ini adalah proses pembuatan cikua ya, yaitu dagingnya dilumatkan, setelah itu dicampur dengan bumbu. Kemudian setelah itu dagingnya dicetak menggunakan tongkat bambu atau pipa. Jadi bentuknya itu seperti tabung cikua itu. Kemudian cikua di Indonesia sendiri juga cukup terkenal karena harganya yang ekonomis dan cara memasaknya yang sederhana. Dan karena harga yang murah ini, cikua juga dapat didapatkan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini adalah gambar cikua. Cikua ini kalau di ramen itu biasanya mirip dengan sabu-sabu yang biasa menjadi topping untuk ramen. Kemudian yang terakhir ada ekado. Ekado ikan ini adalah produk olahan hasil perikanan yang dibuat dari daging surimi dan penambahan tepung tapioka, telur, dan bumbu. Nah, biasanya kan ekado ini kan dalamnya itu telur puyuh. Nah, yang berbeda dengan ekado ikan ini adalah isinya. Yang biasanya ekado biasa menggunakan telur puyuh, sedangkan kalau ekado ikan yaitu isinya menggunakan daging surimi. Nah, biasanya untuk membuat daging surimi untuk ekado ikan ini berasal dari ikan kembung atau menggunakan ikan ekor kuning. Nah, untuk proses pengolahan ekado ikan ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu penerimaan bahan baku, penimbangan, pencucian, penggilingan, penambahan bumbu, pembentukan adonan, pengukusan, dan pengemasan. Nah, ini ekado yang terbuat dari daging surimi ikan. Baik, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang teknik pengolahan berbasis daging surimi. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Baik. Setahu saya olahan surimi itu
harus dilakukan secara khusus awet gitu Pak. Nah, langkah-langkah efektif olahan ini tidak cepat rusak atau itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Mohon maaf, Saudara Hadat, bisa diulang pertanyaannya? Tadi putus-putus suaranya. Terdengar Pak sekarang Pak? Ada suaranya nggak sih? Ya, boleh, Halo silakan. Pak. Baik, kan setahu saya surimi itu olahannya gampang basi gitu ya Pak. Nah, langkah yang efektif gitu Pak biar olahan surimi ini bertahan awet dan terhindar dari kontaminasi bakteri itu seperti apa ya Pak perlakuannya Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Saudara Hadat. Pertanyaannya yaitu biasanya kan olahan daging surimi itu gampang basinya ya. Nah, gimana caranya untuk agar olahan surimi ini dapat tetap awet? Yang paling efektif itu untuk olahan daging surimi itu disimpan ke dalam lemari es atau freezer biasanya. Namun kalau bila tidak memungkinkan, mungkin bisa ditambahkan pengawet di olahan suriminya ini. Jadi untuk olahan surimi ini bisa dapat bertahan lebih lama. Namun direkomendasikan untuk menggunakan pengawet alami. Karena kalau menggunakan pengawet buatan, terkadang benar bisa mengawetkan makanan lebih efektif. Namun ternyata ada juga timbal balik, yaitu merusak tubuh kita juga. Tapi kalau yang paling efektif untuk saat ini yaitu menggunakan freezer atau lemari es. Jadi produk olahan suriminya ini disimpan ke dalam lemari es. Dapat dipahami, Saudara Hadat? Baik, Baik, mungkin ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Izin. Ya, boleh, silakan. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin di sini saya izin bertanya ya Pak ya, terkait bagaimana sih Pak proses pembuatan nugget. Nah, terus kan biasanya kalau nugget itu diolahnya itu digoreng, terus kita makan gitu ya Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan juga bagaimana kalau kita mengonsumsi nugget mentahan gitu Pak. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Mengonsumsi nugget mentahan. Biasanya itu dalam membuat nugget itu kan dagingnya itu kan sudah dikukus ya. Jadi sebenarnya mau dimakan langsung juga tidak masalah. Cuma terkadang rasanya itu masih hambar atau kurang enak untuk dinikmati, sehingga rata-rata nugget itu baru dikonsumsi setelah digoreng. Kalau misalnya yang masih mentah, yang baru dibaluri tepung roti, udah seperti itu saja, rasanya masih kurang sedap untuk dinikmati. Maka dari itu biasanya untuk nugget ini untuk dikonsumsi itu digoreng terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin lebih senang untuk mengonsumsi nugget secara mentah, setahu saya sih itu nggak ada efek buruk juga untuk pencernaan. Karena kan nugget itu
untuk membentuknya kan sudah dikukus terlebih dahulu. Jadi bakteri, kuman dan virus yang lainnya itu sudah terbunuh lebih dahulu oleh proses pengukusan ini. Mungkin hanya itu dapat dipahami dari Nunung. Oh, baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Mungkin ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Maaf Pak kalau pertanyaannya tadi sudah dibahas, soalnya jaringan saya sempat kurang stabil. Untuk pembuatan pembuatan produk dari olahan daging surimi ini, kita baiknya memilih ikan yang putih apa yang merah ya Pak? Dan mungkin alasannya yang mana? Alasannya apa? Kenapa? Baik, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Baik, untuk untuk membuat daging surimi ini apakah menggunakan ikan yang daging berwarna merah atau daging berwarna putih? Biasanya untuk membuat daging surimi ini menggunakan ikan yang dagingnya berwarna putih. Karena yang berwarna putih ini lebih mudah untuk dibentuk dan juga lebih mudah untuk dilumatkan. Dan biasanya itu untuk daging surimi itu kan berbentuk pasta ya. Jadi kalau misalnya menggunakan daging berwarna merah, sebenarnya tidak masalah, cuman yang lebih ditekankan itu menggunakan ikan yang dagingnya berwarna putih. Karena untuk membentuknya itu lebih mudah dan olahan makanan yang terbuat dari daging surimi ini kan biasanya berwarna cerah ya. Jadi karena itu lebih ditekankan, lebih dianjurkan untuk menggunakan ikan yang dagingnya berwarna putih. Mungkin hanya itu dapat dipahami. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke ini ada kuis ya. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Baik, silakan siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Izin menjawab Pak. Pertanyaan nomor 1. Baik, boleh, silakan. 3 ada bakso ikan, kotak-kotak sama makanan Jepang tadi Pak, kamaboko kalau nggak salah. Baik. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban dari saudari Inisara sudah betul? Betul. Oke. Benar ya, saudari Inisara. Kemudian ada lagi yang ingin menjawab? Nah, iya Pak, saya mau jawab nomor 3 Pak. Baik, untuk saudara Pandu. Ya, tadi
Ikan yang biasa buat burger ikan itu bisa ikan kakap, ikan tenggiri, terus ikan tuna, ikan lele juga bisa. Terus kalau selain ikan juga masih bisa pakai cumi, Pak. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah benar jawabannya? Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar Pak jelas. Bagaimana jawaban dari saudara Pandu tadi? Apakah sudah benar? Benar Pak. Oke, benar ya. Saudara Pandu, tadi jawabannya bisa menggunakan cumi, bisa menggunakan ikan lele dan juga sebagainya. Kemudian masih ada satu kuis lagi. Ada yang bisa menjawab? Halo? Saya Pak, boleh Pak. Ya boleh, silakan. Proses pembuatannya itu mempersiapkan alat dan bahan, terus pencampuran seluruh bahan, kemudian pengukusan, pendinginan, pembentukan adonan, dan kocokan telur serta dibalur tepung Pak. Saya lupa tepung apa. Lalu dikemas, terus dibekukan Pak. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah benar jawabannya? Benar, Pak. Oke, benar ya, saudari Sarah, untuk proses pembuatan nugget. Nah, kemudian yang terakhir ada tugas ya dari saya, yaitu membuat video pembuatan produk olahan berbasis surimi. Nah, berikut ini ada contoh dari pembuatan produk olahan berbasis surimi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di mata pelajaran pengolahan hasil perikanan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum membuat produk olahan berbasis surimi. Kali ini saya akan membuat salah satu dari produk olahan berbasis surimi, yaitu nugget ikan. Langsung saja kita mulai praktikumnya.
setelah itu jangan lupa teman-teman untuk mengisi lembar praktikum yang sudah saya buat dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu contoh pembuatan dari salah satu produk olahan berbasis daging surimi, yaitu nugget ikan. Nah, untuk tugasnya ini teman-teman bisa membuat salah satu produk olahan berbasis surimi ini, jadi tidak harus nugget ikan juga. Mungkin ada yang teman-teman yang ingin membuat bakso ikan, atau bahkan ada mau bikin kamaboko atau yang sejenisnya, itu dipersilakan. Jadi seperti itu tugasnya. Baik, mungkin apa masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Bila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.